20. Satu kelas berapa mahasiswa kalian? 28 ya? 27. Oke, kurang 7 orang, kita mulai aja ya, nanti biar yang lain nyusul. Saya screen dulu. Oke. Nah, di sini saya sambil rekam. Jadi nanti yang lain biar bisa ngikutin. Nah, untuk sepertinya kalian masih bingung ya untuk nyusun programnya itu bagaimana. Jadi di sini kita coba menyelesaikan problem itu tadi dengan menggunakan flowchart dulu ya. Kita mulai dari flowchart dulu. Jadi biar alur jalan pikir kita itu jelas. Jadi kita pakai dulu flowchart. Nah, di sini kita coba start di awal ya. Start dulu di awal. Setelah itu kita masukkan lagi N. Jadi start dan N itu kan harus ada ya. Jadi pertama tadi kita pertama adalah minta inputan ya. Jadi kan kita butuh sebuah variabel untuk inputan pilihan menu gitu ya. Jadi kan tadi ada 4 menu. Ada menu luas segitiga. Yang pertama menu luas segitiga, terus yang kedua adalah menu persegi atau segi 4. Terus yang ketiga adalah menu lingkaran, terus yang keempat adalah menu trapesium. Nah, berarti kita butuh sebuah variabel untuk menyimpan itu semua. Nah, jadi kita di sini deklarasikan pilihan menu. Jadi setelah kita deklarasikan pilihan menu, maka kita minta input. Minta input berupa pilihan menu. Jadi kita minta angka, minta inputan berupa integer 1, 2, 3, atau 4 untuk disimpan dalam pilihan menu. Nah, di sini jadi setelah start deklarasi, setelah deklarasi maka masuk ke input. Diinputkan berupa pilihan menu. Nah, ya, suara saya jelas kan ya? Oke. Setelah kita dapat pilihan menunya, maka di sini kita cek ya. Kita cek di sini. Apakah pilihan menu sama dengan 1? Ya. Kalau 1 itu apa tadi? Segitiga ya. Nah, apakah segitiga? Apakah pilihannya sama dengan 1? Berarti di sini ada yes, ada no gitu kan? Berarti kalau yes, kita buat subproses proses hitung luas segitiga. Ini kalau yes. Kalau no maka masuk ke cek lagi ya. Apakah pilihan menu sama dengan 2? Apakah pilihan menu sama dengan 2? Kalau 2 tadi itu apa? Segi 4 ya. Apakah sama dengan 2? Ini kalau no, ngecek ke sini. Nah. Kalau yes, maka proses hitung luas. Apa ini di sini? Segi 4. Nah, oke, di sini yes. Kalau no, maka ke percabangan lagi ya. Dicek lagi di situ. Apakah pilihan menu sama dengan 3? 3 itu apa? Lingkaran. Ini no. Nah,
Kalau dia sama dengan lingkaran, maka lakukan proses hitung luas lingkaran. Ini, yes. Yes. Kalau no, bagaimana? Masuk ke percabangan lagi. Di sini ada percabangan lagi. No. Ini apakah pilihan menu sama dengan 4? Menu 4 itu adalah trapesium. Kalau yes, maka hitung luas trapesium. Yes. Hitung luas trapesium. Oke. Kalau tidak, maka ke N ya. Ini no. Nah, ini keempat-empatnya ini maka dia gabung ke, kita buat konektor di sini. Konektor A. Jadi ini kita hubungkan ke konektor semua. Sebentar. Ini juga hubungkan ke konektor. Ini juga hubungkan ke konektor. Ini juga hubungkan ke konektor. Nah, terus konektor A-nya itu kita buat di atas lagi, muncul di sini. A. Nah, dia keluarnya langsung ke N. Jadi setelah proses ini, proses hitung luas segitiga, proses hitung luas segi 4, proses hitung luas lingkaran, maka dia langsung masuk ke portal A atau konektor A, nanti keluarnya ke N. Ya. Sejauh ini paham nggak? Gimana? Sebelum kita lanjutkan ke coding, sampai sini paham nggak? Oke. Oke, setelah itu kita terjemahkan ya. Kita masukkan, aplikasikan di Desi. Sudah hapus. Jadi kita buat file baru. Pertama, seperti biasa, include std io.h. Setelah itu kita include lagi math.h. Math.h ini untuk lingkaran ya. Kita pakai T. Terus di sini kita buat int main, tab dan n, tab dan n. Oke. Tab n-nya sudah, kita di sini deklarasikan int pilihan menu ya. Pilihan menu integer kan 1 2 3 4. Nah, setelah itu di sini kita ambil dari sini ya, printf. Selamat datang di aplikasi penghitung luas. Terus setelah ini tadi apa? Pilih ya, pilih bidang ya. Oh, langsung satu aja ya, satu segitiga gitu. Satu segitiga, itu 2 segi 4. Setelah itu 3 lingkaran. Setelah itu 4 itu apa tadi? Trapesium. Nah, itu di sini kita printf lagi. Masukkan, silahkan pilih bidang.
koma, terus setelah itu scan F. Nah, kita di sini setelah deklarasi, kita inputkan pilihan menu. Maka scan F, pilihan menu itu adalah integer. Jadi tipe datanya %B dimasukkan ke variabel pilihan menu ya. Nah, setelah itu diapain? Nah, setelah itu masuk ke percabangan. Kayak gini ya, masuk ke diamond. Jadi diamond itu kita gunakan sebagai if ya di sini. If pilihan menu sama dengan 1, maka di sini kita komentar dulu hitung proses luas segitiga ya. Selain itu, jika pilihan menu sama dengan 2, maka di sini proses luas segi 4. Setelah itu di sini else if selain 1 dan 2, jika pilihan menu sama dengan 3, maka proses di sini proses luas lingkaran. Setelah itu else if selain 1, 2, 3, jika pilihan menu sama dengan 4, maka di sini apa? Proses luas apa? Trapesium ya. Oke. Selain 1, 2, 3, 4, maka else selain itu maka outputkan apa tadi? Oh, di sini salah ya. Flowchartnya salah, harusnya ada output dulu di sini. Jadi kita output dulu seperti ini. Pilihan menu salah gitu ya. Jadi setelah ini dia no, maka setelah ini baru ke N. Ya. Oke. Jadi kalau pilihannya bukan 1, 2, 3, 4, maka outputkan printf pilihan menu salah gitu ya. /n. Nah, sekarang kita kerangkanya sudah benar semua kerangkanya. Sekarang kita tinggal ganti masing-masing di dalam ininya, proses luas segitiganya. Nah, ini kan kita kemarin tadi kan sudah buat proses luas segitiga. Tinggal kita copy aja. Ya, di sini ada slope alas tinggi luas. Kita deklarasi dulu di situ. Baru setelah itu silahkan masukkan alas ya. Tinggal di copy paste aja, copy paste. Jadi setelah kita deklarasi alas tinggi dan luas, kita minta inputan nilai alas, minta inputan nilai tinggi, dan kita hitung nilai luasnya. Kemudian kita outputkan nilai luasnya ya. Itu yang segitiga. Yang segi 4 seperti apa? Yang segi 4 itu sama, kurang lebih seperti ini. Karena tadi kita bikin persegi ya. Sekarang kita bikin segi 4. Jadi ada beda di sini, ada panjang dan lebar. Di sini float panjang, float lebar, dan float luas. Masukkan nilai panjang. Di sini disimpan di variabel panjang. Terus di sini masukkan nilai lebar. Terus dia scan F dimasukkan ke variabel lebar. Nah, itu tinggal dihitung luasnya adalah panjang kali lebar ya. Maka luas segi 4 dengan nilai panjang persen 2F dan nilai lebar persen titik 2F adalah persen titik 2F. Ini ngambil dari variabel panjang, lebar, dan luas. Ini yang segi 4 sudah. Terus selanjutnya adalah lingkaran. Tinggal kita copy lagi dari sini. Kita butuh jari dan luas. Butuh jari-jari dan luas. Terus kita copy bagian ininya.
Nah, itu sudah. Setelah kita deklarasikan variabel jari-jari dan luas, maka kita minta inputan jari-jari. Setelah itu kita hitung luasnya. Luas adalah pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, itu dioutputkan nilai luasnya. Luas lingkaran ada dengan jari-jari sekian adalah sekian. Ya. Itu diambil dari jari dan variabel luas. Terus selanjutnya kalau yang trapesium, kita copy lagi dari sini. Oke. Terus kita ambil yang di inputnya. Input, output. Sampai bawah. Oke. Di copy, terus kita pindah ke sini. Nah, berarti di sini di proses penghitungan luas trapesium, kita deklarasikan dulu sisi atas, sisi bawah, tinggi, dan luas. Setelah itu kita inputkan sisi atas, kita inputkan sisi bawah, kita inputkan tinggi, kemudian kita hitung luasnya. Luas sama dengan setengah kali sisi atas plus sisi bawah kalikan tinggi. Setelah itu dioutputkan nilai luasnya. Ya, sudah selesai. Tinggal sekarang compile and run. Di sini kita simpan sebagai file C. Namanya adalah hitung luas ya. Kita save. Nah, ini ada salah. Kenapa salah? Nah, ketika ada error seperti ini, kalian baca di sini. In function int main. Jadi dalam fungsi int main itu ada kesalahan. Terus di sini ada line 29 baris 29 kolom 12. Di sini ada error pilihan menu was not declared in the scope. Jadi variabel pilihan pilihan menu ini tidak ada dalam scope ini. Jadi tidak ada dideklarasikan, belum dideklarasikan dia. Nah, ini kita lihat, kita cek apakah pilihan menu itu kita pakai. Ternyata kita nggak pakai. Kita cuma salah ketik aja. Kita ganti pilihan menu. Jadi gitu ya caranya baca errornya. Oke, kita ulang lagi. Nah, udah. Nah, ini benar, ada yang salah. Ini kurang enter di sini. Backslash n ya. Coba lagi. Nah, sekarang kita pilih bidang. Kita pilih satu ya. Pertama kita coba satu dulu. Nah, sekarang langsung masukkan alas. 2 sama 3. Maka nilai luasnya adalah 3. Itu ya. Terus, kalau kita coba 2, masukkan nilai panjang 8, lebarnya 7, maka 56. Terus kita coba lagi 9,7. Salah. Lingkarannya kita coba 3, terus jari-jarinya kita coba 9,7. Maka luasnya adalah 295,59. Terus kita coba lagi yang terakhir, yang keempat adalah trapesium. Sisi atas 3,6, sisi bawahnya 2,3, terus tingginya adalah 4. Maka nilainya adalah luasnya 11,8. Ya. Dimana kalau kita milih di luar 1, 2, 3, 4, kita milih 9 misal. Maka pilihan menu salah. Ya. Jadi gitu cara membuat sebuah program berdasarkan masalah. Jadi kalau kita belum terbiasa, kita bisa pakai ini dulu. Kita bisa bikin flowchart-nya dulu. Jadi kalau misal setelah kita bikin flowchart, kira-kira kita baca dulu, kita baca lagi dari awal, semua prosesnya sudah benar, maka bisa langsung kita terjemahkan ke sini. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Ini sudah masuk semua nggak? 24. Kurang 5 orang ya? Kurang 4 orang. Oh ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak, guys?
Nggak ada. Ngambang di mana? Kamu pakai gaya apa ngambangnya? Gaya kupu-kupu atau gaya dadah? Kalau kayak batu tenggelam. Bagian mana yang ngambang? Ya. Ayo, coba ditanyakan. Atau mau latihan lagi? Gimana? Oh ya. Ini saya ini, bagaimana? Ini yang mana? Enggak, bebas. Ini misal kamu ganti pilih menu gitu ya. Nggak apa-apa ganti pilih menu. Cuman yang bawah diganti juga. Ah, itu kan itu cuman namanya saja. Jadi ini kan kita deklarasi variabel. Nah, variabel itu kalau bayangannya kalau kita di dunia di kehidupan nyata itu sebagai tempat atau kontainer atau wadah gitu ya. Jadi wadah untuk menyimpan sesuatu. Nah, kalau kita depannya int, tipe datanya int, berarti kita gunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Kalau depannya float, float misal wadah 2 gitu ya, maka ini digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan pecahannya. Kalau kita pakai char wadah 3, ini maka digunakan untuk menyimpan data berupa huruf atau karakter. Itu. Ini digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan bulat ya. Jadi int, float, dan char itu dia cuma sebagai tipe data. Jadi kalian mau menyimpan data sebagai apa? Kalau sebagai bilangan bulat maka pakai int. Kalau sebagai bilangan pecahan maka pakai float. Kalau sebagai char maka pakai char. Nah terus yang ini itu cuma namanya aja mas. Jadi kalian mau bikin nama sembarang, nama pakai wadah 1, wadah 2, wadah 3, atau nama kalian sendiri gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi lebih baik nama variabel itu disesuaikan dengan tujuannya. Nah, int di sini saya pakai pilihan menu karena kita variabel ini mau dipakai untuk nyimpan data pilihan menu. Maka kita pakai nama pilihan menu. Jadi nama variabel itu diusahakan sesuai dengan kegunaannya. Variabel usahakan sesuai dengan kegunaannya ya. Kenapa harus sesuai? Agar nanti pada saat kalian membaca ulang, program tidak kebingungan ya. Paham nggak? Oke. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Saya stop dulu rekamannya ya, terus saya share di YouTube.